Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Yuni. Yuninya pakai Y ya. Oke, di video kali ini aku bakalan berbagi pengalaman ke kalian bagaimana rasanya swab test COVID-19. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa terus berbagi video buat kalian. Oke? Karena wabah virus COVID-19 masih terjadi di Indonesia dan terus mengalami kenaikan, maka di awal Juli kemarin aku ikut swab test yang ada di Dinas Kesehatan di wilayahku. Karena terutama aku sebagai tenaga kesehatan itu wajib melakukan pemeriksaan swab test COVID-19 ini. Pemeriksaan swab sendiri adalah cara mendapatkan sampel yang digunakan dengan metode PCR. Sampel lendir yang diambil itu akan diperiksa secara hasil akhir dari swab ini nanti akan menunjukkan ada atau tidaknya si virus COVID-19 ini di tubuh seseorang. Swab sendiri terbagi menjadi dua metode, yaitu melalui mulut, belakang mulut, atau melalui hidung, nasofaring. Nah, kebetulan kemarin pada tanggal 4 Juli 2020 aku ikut swab test yang ada di Dinas Kesehatan wilayahku karena tenaga kesehatan di wilayahku diwajibkan untuk mengikuti swab test. Kemarin aku mengikuti swab test yang diambil lewat nasofaring atau hidung. Nah, cara pengambilan sampelnya itu lewat hidung kurang lebih seperti ini. Nah, nanti sampel cairan kita ini akan diambil menggunakan alat seperti cotton bud, cuman ukurannya agak panjang seperti di video ini. Lalu nanti dimasukkan ke hidung kita, kurang lebih sampai ke nasofaring atau ke sini. Dan nanti itu akan kurang lebih seperti di video ini, itu kayak diputer kayak diputer beberapa detik. Setelah itu diambil dan itu rasanya benar-benar wow, geli. Kalau menurutku sih geli gitu ya. Rasanya itu kayak air yang masuk ke hidung langsung tang di sini gitu. Rasanya tuh kayak pengen bersin dan batuk gitu. Waktu itu banyak banget nih tenaga kesehatan dari puskesmas yang ada di wilayahku itu mengikuti swab test. Nah, kita tuh ngantri untuk mendapatkan giliran di swab test melalui hidung. Ketika pas giliran aku tuh dicoloknya itu dua-duanya, guys. Karena kemarin tuh katanya pas nyolokin yang hidung aku sebelah sini tuh nggak dapat cairannya, jadi nyolok lagi sebelah sini dan itu bener-bener kayak udahnya itu besoknya itu kayak nut di sini tuh kayak sakit enggak, cuman agak kayak besar kayak mau pilek gimana sih gitu, kayak kita mau bersin tapi nggak jadi gitu. Di sini tuh berasa gatel banget. Nah, kemarin tuh aku dicoloknya itu 2 kali karena yang pertama itu nggak dapat sampelnya di sini, jadi aku dicolok lagi secara lewat hidung tuh 2 kali, di sini sama di sini. Dan yang terakhir tuh dapatnya sini karena kebetulan aku punya sinus yang agak bengkak gitu ya di dalam. Jadi pas ketika nyolokin ke sebelah sini itu lumayan kerasa banget nut gitu, nggak flu dan lagi sehat tuh bener-bener sakit banget. Disebut sakit banget enggak, cuman agak aku tuh takut mimisan aja gitu kan, aku sempat pernah mimisan gitu. Nah, yang aku takutin waktu itu tuh kebayang aku tuh kan pernah tuh lihat video yang sampai di luar negeri kalau nggak salah videonya itu di swab test sampai berdarah lewat hidung ya, mungkin itu yang sensitif ya. Tapi alhamdulillah kemarin aku pas swab test itu nggak berdarah dan udahnya itu paling cuman nut-nutan di sini aja gitu, berasa gatel kayak gitu. Tapi alhamdulillah kok beberapa hari kemudian itu sembuh sendiri, cuman habisnya aja yang kayak gatel mau flu kayak gitu. Dan pas dicolok kayak gitu tuh rasanya itu kayak kan gimana sih, lagi kayak gini terus nenggak kayak gini terus dimasukin yang cotton bud panjang itu terus diputer beberapa detik sampai kena sama si cairannya lalu diambil deh. Nah, pas waktu diambil itunya aku sempet kayak gitu karena bener-bener geli. Coba geli gimana sih kalau misalkan hidung kita kemasukin air gitu, rasanya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi menurut aku sih sakit enggak, cuman geli gitu, kayak hidung kita kemasukan air, terus kayak misalkan kita lagi pilek mau bersin tapi nggak jadi, nah pusingnya ke sini langsung ke wilayah sini gitu.
Tapi alhamdulillah banget sih aku dikasih kesempatan, maksudnya itu kan gratis ya swab test untuk tenaga kesehatan. Jadi alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk ikut tes itu, karena sebenarnya awalnya tuh aku nggak mau, cuman karena waktu itu tuh nggak ada lagi orang yang mau gitu, jadi ya udahlah aku ikut aja karena kebetulan temen aku juga ikutan. Ya udah aku ngikutin gitu, hitung-hitung pengen tahu juga gitu aku tuh positif atau negatif gitu, amit-amit gitu ya. Jadi buat kalian yang nanyain gimana rasanya swab, ya gitu. Jadi rasanya nggak sakit, nggak terlalu sih kalau sakit. Cuman kalau misalkan bayangin aja deh kalau misalkan hidung kalian kalau mau bersin nggak jadi, nah gitu rasanya kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Kalau misalkan yang swab test lewat mulut, aku kan belum pernah ngerasain, tapi katanya kata teman aku yang udah swab test lewat mulut, kata mereka lumayan agak enak, dan sampai ada orang lain tuh ada yang sampai muntah gitu, karena kan dibawa cairan itu di belakang mulut kita ya, benar-benar dalam sampai sini. Jadi kayak ibaratnya kita ngegosok lidah kita pakai sikat gigi aja kan itu enak ya, pengen muntah, apalagi ini dimasukin alat ke situ gitu. Nah kalau temen aku sih nggak sampai muntah, cuman ada katanya orang lain yang sampai muntah. Jadi ya lewat mulut resikonya seperti itu, makanya kalau menurut aku sih ya mendingan lewat hidung gitu, meskipun rada kalau cek bahasa Sundanya menyerang gitu ya gitu, tapi itu sementara sih, besoknya juga udah ada mendingan lagi gitu. Kalau aku kan karena dicoloknya dua-duanya, jadi agak hilang efeknya itu sekitar 2 harian. Tapi kalau yang lain sih temen aku bilang besoknya juga udah nggak kerasa lagi gitu. Tapi kan kalau aku punya sinus, udah punya sinus, terus ininya kan dicolok 2, jadi agak kerasa sampai 2 hari, cuman bukan sakit, jadi kayak nut kayak gitu, kayak berasa bengkak aja gitu dalam hidung aku tuh kayak gitu. Tapi selama 2 hari itu sembuh sendiri kok, nggak harus pakai obat atau apa gitu. Dan untuk menunggu hasilnya dari swab test ini, kita membutuhkan waktu sekitar 15 hari baru hasil aku keluar. Ini tuh kan nggak bisa cepet ya, paling kalau nggak salah paling cepet tuh 3 hari atau 5 hari, dan paling lama itu 14 hari atau 15 hari, bahkan bisa lebih. Jadi tergantung penuh atau tidaknya di laboratoriumnya, karena kan itu sampel si cairan aku tuh dikirim ke pusat. Jadi dalam 1 hari itu aja kan udah ada beberapa orang yang ikut swab test, jadi wajar lah kalau misalkan kita nunggunya lama. Dan akhirnya pada tanggal 16 bulan 7 2020 aku dikirimin pesan sama temen aku yang kerja di dinas kesehatan. Dia ngirimin bahwa hasil aku negatif. Di situ aku alhamdulillah banget, karena sebelumnya aku takut banget, maksudnya nggak ditakut-takutin banget juga, jangan ya, nanti kan imunitas kita turun. Sebenarnya kan agak parno juga gitu. Pas tahu udah di swab test hasil negatif, alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget ya, berarti sekarang aku tinggal menjaga kebersihan, pakai masker gitu. Jadi buat kalian yang misalkan sekarang nih kan udah nggak karantina ya, kalian jangan menyepelekan kayak misalkan nggak pakai masker keluar, nggak pakai hand sanitizer kayak gitu, terus nggak jaga jarak gitu kan. Sebenarnya kalian tuh kalau bisa disebut ya yang nongkrong gitu tuh kayak apa ya, kasihan sama orang yang benar-benar ngejaga kesehatan mereka gitu. Kalau aku sendiri agak mengurangi kayak, dan lagian nggak pernah sih, maksudnya pernah nongkrong cuman agak nggak terlalu sering juga gitu. Selama COVID-19 aku ngurangin banget sih nongkrong, paling ya kalau nggak perlu amat gitu, kalau nggak lapar-lapar amat gitu baru jajan keluar. Tapi kalau misalkan buat sengaja nongkrong kayak gitu sih aku agak mengurangi, karena jujur aja agak ngeri juga kalau misalkan ada satu misalkan KP nih rame banget kita nongkrong, agak ngeri juga sih. Kita kan nggak tahu kalau yang bawa virus tuh kita atau misalkan orang lain gitu. Tapi aku selalu berpikirnya begini sih, takutnya aku yang ngebawa virus nanti aku nyebarin ke semua orang gitu. Kayak misalkan kita nih lagi sehat walafiat, kita nggak punya komplikasi, terus tiba-tiba ya amit-amit ya ini ya, kalau misalnya kita bawa virusnya terus nempelin ke orang, itu kan kayak sama kita ngejahatin orang lain gitu, walaupun sebetulnya bukan salah kita. Cuman kan kalau misalkan kita pakai masker, kalau misalkan kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, itu kan meminimalisir gitu penyebaran atau penularan si COVID-19 ini. So, saran aku buat kalian, kalau misalkan kalian takut di swab test atau misalkan, karena kan kalau nggak yang masa-masa gitu nggak gratis, itu kan lumayan bayarnya ya untuk swab test ini. Jadi aku saranin ke kalian untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker setiap keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain, dan jangan
banyak berkumpul di tempat-tempat kayak ramean gitu, dikurangin lah nongkrong-nongkrongnya gitu demi keluarga kita di rumah. Jadi saran aku buat kalian, karena COVID ini semakin mewabah di negara kita ini, walaupun sekarang banyak orang yang mulai banyak keluar, aktivitas biasa gitu, tetap aja selalu pakai masker untuk keluar rumah, dan selalu setiap dari luar rumah atau misalkan masuk kemana, mau pegang apa itu cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun. Habis dari mana-mana pulang ke rumah langsung mandi kayak gitu, jaga kebersihan aja, jaga kesehatan aja, makan makanan bernutrisi, terus intinya jangan lupa pakai masker. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan ngasih tahu ke kalian kalau misalkan swab test ini tuh rasanya seperti ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa terus berbagi video yang lainnya kalian. Oke, dan terima kasih juga berkat dukungan kalian sekarang aku udah nyampe 1000 subscriber. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton video ini, apalagi buat kalian yang setia nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan diberikan perlindungan dari wabah COVID-19 ini. Dan semoga keluarga kita semua atau teman kita semua terlindung dari COVID-19 ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like video ini. Oke, terima kasih. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전에